Oke, sebelum mulai videonya, Ibu ingin memberitahu terlebih dahulu kalau video pembahasan ini nanti akan dibuat dalam beberapa bagian karena soalnya sendiri ada banyak ya. Jadi masing-masing bagian nanti akan ada pembahasan tentang masing-masing soal. Ibu usahakan jawab untuk soal fisika terlebih dahulu. Pertama yang akan kita bahas adalah soal mengenai cermin cekung. Di soal yang muncul di simulasi tadi ada satu yang membahas atau bertanya mengenai cermin atau pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, soal tersebut berbunyi seperti ini. Sebuah benda terletak 10 meter di depan sebuah cermin cekung dengan jejari kelengkungan 5 cm. Bayangan benda itu terbentuk A. 20 cm di depan cermin dengan perbesaran 0,2, B. 2 cm di belakang cermin dengan perbesaran 0,2, C. 3,3 cm di depan cermin dengan perbesaran 0,33, D. 3,3 cm di belakang cermin dengan perbesaran 0,33. Nah, soal ini nanti akan kita bahas bagaimana cara menjawabnya. Terlebih dahulu harus kita ketahui apa saja yang ada di dalam soal. Dibuat di sini terlebih dahulu diketahui. Yang kita ketahui dari soal ini yang pertama adalah letak benda tersebut. Sebuah benda terletak 10 cm. Letak benda kita simbolkan sebagai S. Kita buat jaraknya 10 cm. Selanjutnya adalah jari-jari kelengkungan. Nah, jari-jari kelengkungan cermin ini kita simbolkan dengan huruf R. Jadi di sini R-nya adalah 5 cm. Nah, dari R ini kita nanti akan mendapatkan yang namanya titik fokus. Titik fokus itu rumusnya adalah 1/2 dari R. Jadi kalau R-nya 5, titik fokusnya adalah 2,5 cm. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita lanjutkan. Ini adalah informasi yang kita miliki. Selanjutnya kita buat apa yang harus kita ketahui, apa yang ditanya oleh soal. Yang ditanya oleh soal itu adalah berapa jarak bayangan yang terbentuk. Kalau jarak benda kita simbolkan sebagai S, maka jarak bayangan kita simbolkan sebagai S aksen. Selanjutnya, selain jarak benda, yang dimunculkan dalam option adalah perbesarannya. Perbesaran itu kita simbolkan sebagai M. Nah, untuk mencari S aksen dan M ini, pertama-tama kita harus menggambar cerminnya terlebih dahulu untuk menentukan di mana posisi benda dan di mana posisi bayangan akan terbentuk. Dengan informasi yang ada di sini, kita bisa mendapatkan satu tempat, misalkan seperti ini. Ini kita umpamakan sebagai titik fokus. Ini adalah pusat kelengkungan. Titik fokus jaraknya 2,5 cm. Selanjutnya 2 kali lipat titik fokus adalah R, jari-jari kelengkungan, ini adalah 5 cm. Dan selanjutnya di sini di jarak 10 cm ini adalah S. Ingat, benda muncul diletakkan di titik S. Jadi, kalau kita mempelajari tentang cermin cekung, kita akan membuat istilah ruang. Di mana ruang benda dan di mana ruang bayangan akan terbentuk. Pada gambar ini, titik antara O dan F ini kita namakan sebagai ruang 1 atau R1. Titik antara F dengan R ini kita namakan sebagai ruang 2. Titik antara R hingga tidak terbatas ke sini, bahkan hingga di belakang S, ini kita namakan sebagai ruang 3. Dan dan lokasi di belakang lensa ini kita namakan sebagai ruang 4. Nah, apa gunanya kita membagi menjadi ruang-ruang seperti ini? Ini nanti akan membantu kita dalam menentukan di mana bayangan benda terbentuk. Semisal contoh soal kita ya, bendanya ada di ruang 3. Nah, untuk menentukan jika bendanya ada di ruangan seperti ini, ruang ini bayangan ya. Kalau benda ada di ruang 1, ini harus berada di ruang 4. Pokoknya kita harus menambahkan, jika kita tambahkan ruang benda dan ruang bayangan nanti hasilnya akan menjadi 5.
Kalau bendanya ada di ruang 2, berarti bayangannya akan ada di ruang 3. Kalau bendanya ada di ruang 3, berarti bayangannya akan ada di ruang 2. Dan yang terakhir, jika bendanya ada di ruang 4, berarti bayangannya ada di ruang 1. Nah, seperti ini. Jadi, kita kelompokkan lagi. Benda kita sekarang ada di ruang 3. Jika benda kita ada di ruang 3, berarti bayangannya harus berada di ruang 2. Berarti bayangannya akan berada di sekitar antara F dengan R. Jaraknya kemungkinan antara 2,5 cm sampai 5 cm. Nah, tadi kan optionnya pilihannya A 2,0 cm. Ya, yang B 2,0 cm, yang C 3,3 cm, yang D 3,3 cm. Mengingat jarak ini, yang jelas 2 cm ini tidak masuk kriteria, berarti pilihan A dan pilihan B sudah jelas itu salah. Nah, kita hanya akan menentukan yang mana yang benar antara pilihan C dan D, karena satu letaknya di depan cermin, yang satunya di belakang cermin. Kalau kita mau melihat cara singkatnya ini tanpa perlu kita menghitung berapa perbesarannya, kita lihat posisinya. Ini adalah bagian depan cermin. Ini adalah bagian belakang cermin. Kalau benda ada di sini dan posisi bayangan yang ada di sini, berarti benda posisinya ada, bayangannya ada di depan cermin. Yang jelas benar adalah pilihan yang nomor 3. Itu kalau cara cepat. Kalau seandainya Ananda ingin mencari berapa perbesaran yang sesungguhnya dan berapa jarak bendanya, kita bisa menggunakan rumus berikut ini. Oke, next ya. Untuk mengetahui berapa jarak bayangan yang terbentuk, kita bisa pakai persamaan berikut ini. 1/F itu sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Karena kita mencari S aksen, berarti persamaan ini kita jadikan 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Nah, sampai di sini seperti ini ya. Setelah ini baru kita masukkan angkanya. 1/S aksen itu sama dengan 1/fokusnya berapa? 2,5. Kita kurangi dengan 1/S. S-nya adalah 10 cm. Jadi samakan penyebutnya ya, 10. Ini 4 dikurang 1. Ini 2,5 kita kali 4 supaya mendapatkan 10, makanya di atasnya menjadi 4. 4 dikurang 1 itu sama dengan 3/10. Ingat, ini baru 1/S aksen. Kita butuhnya S aksen. Untuk mendapatkan S aksen tinggal kita balik. S aksen itu sama dengan 10/3. 10 dibagi 3 hasilnya adalah 3,3. Jaraknya adalah cm. Ini cara mendapatkan jarak bayangan. Untuk mendapatkan perbesaran, kita tinggal membandingkan. M itu sama dengan S aksen dibagi dengan S. S aksennya 3,3 cm. Terus S-nya adalah 10 cm. 3,3 dibagi 10 itu sama dengan 0,33. Tidak pakai satuan ya. Ini adalah nilai mutlak, nilainya harus selalu positif. Jadi jika ada soal yang mencantumkan nilai perbesaran sebagai negatif, berarti itu soalnya keliru atau jawaban pilihan option yang diberikan itu keliru. Soalnya di sini adalah nilai mutlak, harus selalu bernilai positif. Nah, jika masih ada yang ingin tanyakan mengenai cara mencari bayangan, jarak bayangan dan perbesaran pada cermin cekung, silakan langsung tanyakan melalui grup WA. Terima kasih.